10 klub terkaya di Liga 1 Indonesia. Kita mulai dari peringkat 10 ada Persebaya Surabaya 69,01 miliar rupiah. Salah satu klub legendaris di Indonesia yang turut serta sebagai pendiri PSSI Persebaya Surabaya. Klub yang berasal dari kota pahlawan ini lahir pada tahun 1927. Persebaya Surabaya cukup berprestasi di Indonesia. Namun semenjak era 2000-an prestasi bajul ijo sering naik dan turun. Kini di era Liga 1, Persebaya mulai bangkit dan konsisten. Di tengah presiden atau ditangani presiden klub Asrul Ananda, Persebaya Surabaya menjelma jadi klub yang sehat secara finansial, gak pernah nunggak gaji dan lain-lain. Persebaya Surabaya punya prinsip tidak mau jor-joran datangkan pemain jika melebihi pendapatan klub mereka. Persebaya punya target IPO atau melantai di bursa saham pada tahun 2027 nanti. Tentu syarat IPO adalah memiliki aset kekayaan senilai 100 miliar. Meskipun musim ini mengandalkan skuad muda, Persebaya Surabaya punya total kekayaan berupa aset skuad senilai 69 miliar rupiah. Peringkat ke-9 ada PSS Sleman 69,53 miliar rupiah. Super Elja, julukan PSS Sleman, sebenarnya bukanlah klub yang memiliki prestasi mentereng di Indonesia. Klub yang berkandang di Maguwoharjo ini hanya pernah juara di kasta kedua saat promosi tahun 2018. PSS Sleman memiliki supporter yang sangat terkenal. Kelompok supporter tersebut disebut Brigata Kurvasud atau BCS. BCS sering menunjukkan koreografi menarik saat mendukung PSS Sleman. Klub yang kini dilatih oleh Seto Nurdiantoro ini cukup kaya setelah musim ini memiliki aset berupa skuad senilai 69 miliar rupiah. Nomor 8 PSIS Semarang 76,48 miliar rupiah. Klub asal ibu kota Jawa Tengah, PSIS Semarang musim ini sangat mengejutkan dengan berani jor-joran mendatangkan pemain mahal semacam Taisi Marukawa, Ali Sesai hingga Carlos Fortes. PSIS Semarang dikuasai oleh Yoyo Sukawi dan Junianto, seorang pengusaha asal Surabaya. Mereka tidak berpikir dua kali untuk mendatangkan pemain top demi capai target level Asia musim ini. Secara prestasi, PSIS terbilang sudah sangat lama tidak juara Liga Indonesia. PSIS terakhir juara pada tahun 1999 di kasta teratas. PSIS kini di era Liga 1 menjelma menjadi salah satu klub sultan dengan aset kekayaan berupa pemain senilai 76 miliar rupiah. Nomor 7 ada Persis Solo 76,65 miliar rupiah. Persis Solo baru saja promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Sama seperti Persebaya, Persis Solo adalah salah satu pendiri PSSI dan menjadi klub yang cukup berprestasi di era Perserikatan. Persis pernah juara sampai 7 kali saat itu. Namun di era modern, prestasi Persis Solo merosot drastis dan cukup lama berkutat di Liga 2 Indonesia. Setelah diakuisisi oleh putra Presiden Kaisang, Persis Solo kembali bangkit menjadi salah satu klub paling kaya di Indonesia. Persis Solo mendatangkan beberapa pemain bintang hingga akhirnya mampu promosi ke Liga 1. Sudah di Liga 1, ambisi Persis Solo masih sama. Mereka harus atau haus akan juara hingga tak ragu mendatangkan pemain mahal hingga total kekayaan berupa aset pemain senilai 76 miliar rupiah. Nomor 6 Bayangkara FC 79,43 miliar rupiah. Bayangkara Football Club adalah sebuah tim sepak bola Indonesia yang dimiliki oleh Polri. Klub ini bermain di Liga 1 tentunya. Klub ini juga memegang rekor sebagai klub dengan pergantian nama terbanyak di Indonesia. Semuanya karena dualisme yang pernah terjadi antara klub ini dengan klub Persebaya Surabaya pada rentang waktu 2010 sampai 2016. Sumber dana Bayangkara FC berdasarkan situs Wikipedia adalah Badan Usaha Korlantas Polri. Sementara klub Indonesia lainnya biasanya berbentuk PT atau milik swasta. Oleh sebab itu, Bayangkara FC selalu tak kekurangan dana untuk mendatangkan pemain berlabel timnas atau pemain asing yang mahal. Meskipun pernah juara Liga 1 2017, namun belum mendapatkan supporter dengan jumlah yang banyak.
Nah, musim ini Bayangkara masih menjadi klub terkaya di Indonesia dengan nilai aset skuad mencapai 79 miliar rupiah. Nomor 5, Arema FC 79,96 miliar rupiah. Arema Singoedan menjadi salah satu klub terbaik di Indonesia sejak era Galatama. Klub yang identik dengan predikat rajanya turnamen ini juga pernah juara Liga Indonesia loh, tepatnya pada tahun 2010 yang lalu. Arema didirikan pada tanggal 11 Agustus 1987 sebagai Arema Malang. Pada tahun 2009, Arema berganti menjadi Arema Indonesia. Pada tahun 2013, Arema Indonesia berganti nama menjadi Arema Kronos setelah diakuisisi oleh Grup Bakri. Pada tahun 2017, nama Arema Kronos berubah menjadi Arema FC hingga sekarang. Selama berlaga di Liga 1, Arema bermarkas di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, di Stadion Gajayana, Kota Malang juga. Arema memiliki basis supporter yang cukup besar bersama Persiba Surabaya, Persib Bandung, dan juga Persija. Kelompok supporter Arema disebut Aremania. Dan saat ini Presiden Arema adalah salah satu sultan di Indonesia, yakni Juragan 99, yang memiliki banyak sektor jenis usaha, mulai dari kendaraan hingga kosmetik. Di tahun 2022 ini, Arema FC baru saja juara Piala Presiden. Sebagai salah satu klub bermental juara dan selalu bersaing di papan atas liga, Arema memiliki aset berupa skuad senilai 79 miliar rupiah. Nomor 4, Borneo FC 81 miliar rupiah. Borneo FC adalah klub sepak bola Indonesia yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Pada awal berdirinya, klub ini bermain di divisi utama Liga Indonesia 2014 setelah mengakuisisi klub Perseba Super Bangkalan pada 19 Maret 2014, menggantikan Persisam Samarinda sebagai klub asal Samarinda yang berkompetisi di kasta teratas di Indonesia, yang saat itu pindah ke Bali. Pada tahun 2015, mereka berlaga di Indonesia Super League berstatus sebagai klub promosi setelah berhasil keluar sebagai juara divisi utama Liga Indonesia 2014 setelah mengalahkan Persiwa Wamena di partai final. Setelah itu, Borneo belum menjuarai kompetisi teratas di Indonesia. Meskipun dikenal sebagai klub papan tengah atau klub mediocre, nyatanya Borneo FC ini adalah salah satu klub kaya dengan aset pemain mencapai 81 miliar rupiah. Nomor 3 ada Bali United 86,82 miliar rupiah. Bali United adalah klub sepak bola profesional Indonesia yang bermarkas di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Indonesia. Klub ini dulunya bernama Persatuan Sepak Bola Indonesia Samarinda atau Persisam, yang merupakan eks-tim Perserikatan dan Putra Samarinda dari Galatama. Pada 15 Februari 2015, Putra Samarinda diambil alih pengusaha asal Indonesia, Peter Tanuri, setelah sebelumnya mengalami kesulitan finansial hingga akhirnya berpindah kandang ke Bali dan mengubah namanya menjadi Bali United FC. Tak butuh waktu lama, Bali United langsung berprestasi. Prestasi terbaik tentu back-to-back juara Liga 1 Indonesia. Pesona Bali United yang juara tentu membuat masyarakat Bali tergiur untuk mendukungnya ramai-ramai. Pada tanggal 17 Juni 2019, Bali United menjadi klub pertama yang memiliki saham go publik di Asia Tenggara dan kedua di Asia. Musim ini aset pemain Bali United mencapai 86 miliar rupiah. Nomor 2, Persib Bandung 91,17 miliar rupiah. Persib adalah klub sepak bola Indonesia yang berdiri pada 14 Maret 1933, berbasis di Bandung, Jawa Barat. Julukan mereka adalah Maung Bandung atau Pangeran Biru. Sejak zaman Perserikatan, permainan Persib Bandung mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dalam bahasa Sunda, tiktu, yaitu permainan kaki ke kaki, mengandalkan kreativitas dan kecepatan penyerangan. Persib udah 7 kali juara di kasta tertinggi, terakhir kali Liga Indonesia 2014. Nah, yang unik, Persib belum pernah juara Liga jika format kompetisi itu berbentuk liga. Persib hanya bisa juara jika kompetisinya berbentuk turnamen. Persib ini salah satu klub terkaya di Indonesia. Saking kayanya, Persib atau mereka bisa mendatangkan siapa saja pemain yang mereka inginkan. Persib ini dimiliki oleh
orang-orang yang drill sultan di Indonesia. Siapa mereka? Kalian bisa cari tahu sendiri nama-nama yang muncul di layar HP kalian berikut ini. Musim ini Persib memiliki aset pemain seharga 91 miliar rupiah loh. Wow. Nomor 1 ada Persija Jakarta 114,81 miliar. Persija Jakarta Macan Kemayoran. Persija merupakan salah satu klub sepak bola paling sukses di sejarah sepak bola Indonesia dengan torehan 2 kali juara Liga Domestik dan 9 kali juara turnamen perserikatan hingga sejauh ini. Persija didirikan pada 28 November 1928, tepat sebulan setelah Sumpah Pemuda, dengan cikal bakal bernama Football Indonesia Jakarta atau VIJ. VIJ merupakan salah satu klub yang ikut mendirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Persija Jakarta musim ini mendatangkan pelatih dan pemain level Eropa, dilatih Thomas Doll, mantan pelatih Borussia Dortmund, hingga pemain macam Michael Kemrejcik, Hanno Behrens, dan lain-lain. Mungkin tim lain tak mampu menggaji pemain tersebut, tapi tidak dengan Persija. Sumber kekayaan Persija adalah dari Nirwan Bakri. Nirwan Bakri menguasai Persija Jakarta sepenuhnya. Klub Macan Kemayoran diketahui dimiliki oleh PT Persija Jaya Jakarta. Nirwan Bakri sangat dikenal dengan gayanya yang tidak terlibat langsung dalam manajemen Persija. Dari pengalaman sebelumnya, Nirwan selalu menunjuk sejumlah orang kepercayaannya untuk mengelola sebuah klub. Nirwan Bakri merupakan saudara kandung Abu Rizal Bakri. Nirwan tercatat sebagai co-chairman di grup Bakri atau kelompok Bakri. Nirwan Bakri merupakan saudara kandung Abu Rizal Bakri. Nirwan Bakri tercatat sebagai co-chairman atau wakil di grup Bakri atau kelompok Bakri. Grup ini merupakan pengendali beberapa perusahaan di sektor komersil atau lintas sektor. Banyak deh pokoknya. Oh ya, berdasarkan kekayaan, aset berupa skuad Persija Jakarta ini memiliki nilai 114 miliar loh. Wow, super kaya ya.